Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anissa Maila Pangestika. Saya adalah seorang mahasiswi semester 3 Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan di sini saya akan menceritakan ulasan atau review sebuah novel yang berjudul Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karangan Marcella F.P. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mungkin tidak asing ya untuk mendengar nama Marcella F.P. Yap, benar sekali, Marcella F.P. adalah seorang penulis yang telah menulis sebuah novel yang cukup boom sekali di tahun ini, yaitu novel yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Nah, novel itu telah difilmkan dan filmnya sangat-sangat menguras energi, menguras tenaga kita, menguras air mata para penontonnya. Nah, di cerita novel Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu mengisahkan sebuah keluarga yang menutupi rahasia keluarganya, dan di akhir cerita rahasia itu terbongkar, teman-teman. Dan semua anggota keluarga di dalam keluarga ini saling mengerti dan saling memaafkan mengapa dulunya mereka menyembunyikan rahasia itu. Nah, kenapa sih dari berceritanya tentang NKCTHI terus? Kenapa nggak bercerita tentang novel yang mau saya ulas? Karena novel Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini atau disingkat KTBB ini merupakan sisi gelap dari sisi terangnya NKCTHI. Jadi di novel ini dikisahkan sosok utamanya yaitu Awan, di mana Awan menulis semua perasaan dia yang dia rasakan saat dia mengalami hari-hari kelam di dalam hidupnya. Sebelum mereview terlalu jauh, izinkan saya untuk membacakan identitas novel Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Ini cover depannya, ini cover belakangnya, dan identitasnya yaitu judulnya adalah Kamu Terlalu Banyak Bercanda, karangan Marcella F.P. Penerbitnya yaitu Kebahagiaan Itu Sederhana. Tahun terbitnya 2019, tahun lalu. ISBN-nya 97862390671006. Dan let's go, kita review buku ini. Sebelum kita memulai review buku ini, izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan kepada teman-teman. Diperbolehkan kan ya? Pastinya boleh dong. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian merasa sedih, kecewa, marah, hancur, seakan dunia ini akan runtuh besok? Saya yakin pasti jawabannya pernah. Karena saya percaya di hidup ini Tuhan itu selalu memberikan perjalanan hidup manusia itu tidak mulus, tidak lurus. Mungkin kita harus benar-benar merasakan pahitnya dunia agar kita tuh bersyukur terhadap anugerah Tuhan. Itu menurut saya. Oke, kita ganti ke pertanyaan kedua. Berapa kali sih teman-teman itu merasakan marah, kecewa, sedih, hancur, seakan semua orang tuh pergi dari dunia ini? Berapa kali teman-teman? Kalau saya pribadi, untuk menjawab pertanyaan saya tadi, tentunya sering ya. Di saat saya merasa galau, hancur, itu sering sekali saya rasakan, terutama sejak saya menjadi seorang mahasiswi. Itu pasti sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalian yang merasakan marah, kecewa, sedih, atau hal-hal lainnya yang menguras emosi kalian, apa sih yang kalian rasakan? Apa sih yang kalian lakukan ketika kalian merasakan hal itu? Ayo dijawab. Saya yakin 90% dari kalian yang merasakan hancurnya dunia ini, kalian yang merasakan marah, kecewa, kalian yang ingin menyendiri, pasti itu kalian melupakan semua perasaan-perasaan tadi. Kalian menutupi semua perasaan-perasaan gelap yang ada di hidup kalian. Saya yakin itu, termasuk diri saya sendiri. Ketika saya mungkin mendapat nilai yang tidak bagus, mungkin mengulang mata kuliah, itu pasti saya mencoba untuk bukan mengikhlaskan, tetapi saya mencoba untuk melupakan itu, bukan menghadapinya. Itulah sisi jeleknya manusia. Nah, itu adalah sederet kisah yang diceritakan oleh tokoh Awan dalam novel Kamu Terlalu Banyak Bercanda.
Di sini saya akan bacakan sepenggal kalimat. Surat ini ditulis 10 tahun lamanya, tentang marah, sedih, kecewa, ragu, takut, dan semua rasa yang jarang ditampilkan. Jadi di novel Kamu Terlalu Banyak Bercanda ini, sosok Awan itu menuliskan semua perasaan-perasaan tadi tentang marah, sedih, kecewa, ragu, takut, dan semua perasaan yang jarang ia tunjukkan ke orang lain. Dia menuliskannya dalam sebuah buku. Lalu buku ini menjadi sebuah karangan novel yang berjudul Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Dalam novel ini dikisahkan bahwa sosok Awan itu sosok yang tidak pernah mengungkapkan apa isi hatinya, dan dia selalu memendam perasaannya seorang diri. Dan ada kebiasaan unik dari tokoh Awan, di mana semua orang saat akhir tahun mereka pasti selalu menulis keinginannya yang akan ia capai di tahun depan, iya kan? Mungkin sebagian teman-teman juga seperti itu, tetapi beda dengan sosok Awan. Sosok Awan bukan menulis keinginannya di tahun depan, tetapi dia malah merangkum kisah-kisah lamanya, kisah-kisah sedih, kecewa, kisah-kisah kelam dalam 1 tahun belakang ini dia tulis, dan dia remas kertas itu, dia kubur di halaman belakang dengan harapan tahun depan dia tidak mengulanginya, dia tidak mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tapi salah, Awan justru mengalaminya setiap tahun, bahkan sampai 10 tahun seperti yang diceritakan dalam novel ini. Izinkan saya untuk mereview novel ini. Di dalam novel ini terdapat tulisan, kamu terlalu banyak bercanda. Tak asing dengar kalimat ini. Deskripsi singkat tentang ia yang terlihat jarang bersedih. Ringan langkahnya terdengar jadi salah. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda. Katanya, kamu terlalu banyak bercanda. Sama, kita sedih, kita marah, kita takut, tapi kita simpan. Ini benar-benar mengisahkan sosok Awan yang terjadi di dalam hidup kita. Apa yang Awan rasakan itu terjadi di dalam hidup para pembaca, dan itu benar-benar hebatnya penulis dalam novel ini, menjadikan pembaca itu menempatkan diri sebagai sosok Awan. Sering sekali bukan kita melihat orang yang hahaha, orang yang selalu ceria, orang yang tidak pernah terlihat sedih. Padahal orang itu bisa saja menyimpan sejuta cerita tentang kesedihannya, sejuta cerita tentang masa-masa kelamnya. Betul tidak teman-teman? Teman-teman, itu adalah pelajaran yang dapat saya ambil dari novel ini. Kelebihan-kelebihan lain yang ada di novel ini, biasanya novel itu tertulis dengan kertas novel yang berwarna putih kecoklatan, tetapi novel ini di dalamnya itu terdapat kertas-kertas berwarna-warni. Ada kertas berwarna biru, kertas berwarna oranye dengan tulisan-tulisan dan coretan-coretan gambar, seperti gambar orang ketika mulutnya ditutup, orang yang ditusuk hatinya, orang yang tidak boleh berbicara. Seakan gambar-gambar ini mengisyaratkan kita bahwa semua yang terjadi di dalam hidup Awan itu tergambarkan oleh gambar-gambar itu. Teman-teman, kelebihan novel ini bukan hanya menjadikan sosok pembaca itu menjadi sosok Awan, tetapi novel ini benar-benar menguras perasaan kita, menguras energi kita, dimana kekurangannya adalah ketika kita membaca, ketika kita tidak memakai perasaan, ketika kita tidak memasuki diri kita sendiri, memasuki perasaan kita sendiri, itu akan menjadi sulit untuk memahami setiap kata di dalam novel ini. Itu mengisyaratkan bahwa penulis ingin para pembaca ketika membaca novel ini menggunakan perasaannya, menggunakan bahwa kita harus menggunakan perasaan ketika kita membaca novel ini, agar pesan yang ingin disampaikan oleh penulis itu tersampai kepada para pembaca. Kekurangan novel ini yang lainnya yaitu
tidak dijelaskan secara langsung kejadian apa sih yang ditimpa oleh Awan. Tidak dijelaskan apakah Awan terjatuh dari motor, apakah Awan terlambat sekolah, dimarahi guru, patah hati, itu tidak dijelaskan. Tapi dengan tulisan-tulisan yang ia tuliskan, itu benar-benar kita bisa merasakan apa yang dirasakan Awan, walaupun kita harus menggunakan perasaan kita. Itu kekurangan dari novel ini. Tidak seperti novel biasanya yang mungkin menceritakan secara gamblang, hari ini Awan sakit, hari ini Awan kecewa, hari ini Awan kena marah. Tetapi di novel ini tidak, teman-teman. Ketika kalian membaca novel ini, coba menjadikan diri kalian menjadi manusia yang lebih mengedepankan perasaan mereka, yang lebih peka terhadap apa sih yang dirasakan Awan, sehingga kalian benar-benar tahu maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, kalau boleh sedikit bercerita tentang pertanyaan apa sih yang saya rasakan ketika saya membaca novel ini. Oke, sedikit cerita teman-teman. Jadi kemarin saya baru saja selesai ujian salah satu mata kuliah. Karena saya di Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah ini benar-benar sangat sulit, sangat susah untuk dipahami, sangat-sangat butuh tenaga ekstra untuk mengerti setiap materinya. Saya belajar dengan rajin, teman-teman. Saya paham setiap soal, saya paham setiap materi. Karena saya kerja keras untuk belajar. Tetapi saat hari H, saat ujian, saya mencoba membuka file soalnya. Ketika saya melihat dalam diri saya sudah berprasangka bahwa saya bisa untuk menyelesaikan soal ini, saya bisa untuk mengetahui apa sih yang dimaksud oleh soal ini, itu saya tahu. Tapi ketika saya mengerjakan, saya kurang maksimal di nomor terakhir. Saya tidak bisa menuntaskan karena waktunya yang cukup terlambat dan karena saya terlalu fokus dengan nomor-nomor yang sebelumnya. Saat itu juga saya merasa kecewa. Saya marah pada diri saya, kenapa jadi seperti ini? Kenapa saya tidak hati-hati? Kenapa saya bisa-bisanya tidak menyelesaikan nomor terakhir, padahal itu juga nomor poin tertinggi, teman-teman. Dan ketika saya merasakan semua itu, saya nangis, saya kecewa. Karena untuk mengerti materi itu benar-benar butuh tenaga ekstra. Tapi saya itu tidak optimal saat saya mengerjakan itu saya benar-benar kecewa, saya nangis. Dan setelah itu saya mencoba untuk membuka novel ini, membacanya satu kali lagi, benar-benar menempatkan diri saya untuk memahami setiap kata-kata yang ada di novel ini. Dan apa sih yang saya rasakan setelah saya membaca novel ini? Ketika saya ada di titik itu, saya merasa lega, teman-teman. Saya merasa bahwa bukan hanya saya yang merasa sedih, bukan hanya saya yang merasa kecewa, bukan hanya saya yang merasa gagal di hidup ini, tetapi ada sosok Awan atau bahkan pembaca-pembaca lain yang membaca novel ini juga merasakan sama. Saya sedih, tapi saya tidak bisa menghadapi rasa sedih saya justru mencari pelampiasan. Saya sangat takut ketika saya mendapat nilai jelek, mata kuliah saya tidak lulus. Saya sangat takut, tidak berani untuk dihadapi gitu. Tetapi ketika saya membaca novel ini memberikan pesan bahwa kita harus hadapi semuanya, kita harus menghadapi apapun yang ada di depan kita, karena itu jalan hidup kita, karena itu poin-poin kehidupan yang memang harus kita jalani. Jika kita lompati saja, tidak cukup untuk menjadi sebuah cerita lengkap, sebuah cerita kehidupan diri kalian sendiri. Itu tidak cukup. Jika kita mengubur semuanya, itu harus kita hadapi. Dan saya juga mencoba untuk menghadapi kenyataan apapun nanti, resikonya apapun, saya mungkin remedi atau bahkan saya ngulang, saya hadapi. Setidaknya saya berani untuk menghadapi itu. Saya tidak pengecut, saya bukan pecundang yang ketika saya gagal saya lari. Itu yang saya
rasakan ketika saya membaca novel ini. Dan terakhir, sebelum saya tutup, dituliskan bahwa kamu terlalu banyak bercanda, jadi dibercandain sama hidup. Ini benar-benar, iya, memang saya terlalu banyak bercanda, jadi saya dibercandain oleh hidup saya. Semua kegagalan saya itu bentuk takdir membercandakan terhadap diri saya. Oke, sekian untuk review ulasan novel Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Untuk teman-teman, mungkin bukan hanya remaja ya, karena menurut saya remaja itu masa-masa yang paling labil, masa-masa yang paling tidak tahu arah. Tapi bukan hanya remaja, mungkin sampai kita dewasa, sampai kita tua nanti, kita masih merasa bahwa lebih baik dipendam semuanya sendiri. Nah, teruntuk teman-teman yang sering merasa seperti itu, coba deh untuk membaca novel ini, membaca novel yang berjudul Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Dan teruntuk kalian yang merasa sendiri di hidup ini, kalian juga harus membaca novel ini agar kalian merasa bahwa anugerah Tuhan itu bukan hanya rezeki, tentang uang, tentang kesehatan dan lain-lain, tetapi tentang perasaan diri sendiri, dimana kita merasa bahwa kita di hidup ini itu nggak pernah sendiri. Kita di hidup ini tuh tidak pernah seorang diri, pasti ada orang lain yang juga merasa seperti kita, ada orang lain yang ingin menolong kita. Menurut saya itu juga anugerah. Jadi untuk teman-teman, silahkan baca novel ini, dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas segala dukungan kalian. Jangan lupa untuk di like dan di komen, dan kalau bisa minta tolong di share juga teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.